sebagai diplomat bisa mencapai tujuan. Bisa mencapai tujuan itu banyak hal. Kalau dalam bidang politik itu namanya kita harus mampu memperjuangkan kepentingan negara dalam bidang politik ini sehingga hal tersebut bisa tersampaikan dengan baik, tetapi pada saat bersamaan juga negara tersebut bisa menerima dengan baik seperti itu. Karena pada prinsipnya hubungan internasional itu harus saling menguntungkan. Kalau cuma satu yang untung itu hanya sifat sementara, selebihnya kita akan ditinggal. Jadi itu seni dari diplomasi yang kami lakukan juga, dan saya pikir bukan hanya saya saja, banyak sekali semua diplomat melakukan itu. Kami juga sudah ditrain, dilatih untuk bisa melakukan komunikasi ini dengan baik, tentunya dengan dibekali oleh posisi-posisi atau ilmu-ilmu mengenai yang menjadi posisi mendasar pemerintah Indonesia maupun posisi dasar secara regional maupun multilateral yang dianut banyak negara seperti itu. Jadi kembali dalam hal keahlian maupun dalam hal komunikasi lintas budaya ini, fokus atau intinya adalah how to communicate seperti itu. Dengan budaya apapun menurut hemat saya, selama kita bisa lebih lebih open minded seperti itu ya, dan lebih mampu untuk secara bijak memilah-milah nilai-nilai yang ada, saya pikir itu akan bisa membuat kita tampil dimanapun. Nah, yang berikutnya juga tentunya ya mengenai karakter, sikap maupun etika yang baik. Saya kira yang jelas yang namanya karakter itu harapannya adalah mempunyai karakter yang positif seperti itu. Karakter yang positif, sikap yang positif, etika yang baik seperti itu. Tetapi bagaimana membawa diri kita terjun ke dunia pekerjaan, terjun ke masyarakat dengan ilmu yang adik-adik sudah pelajari di universitas. Jadi ini saya pikir tip-tip dari saya yang mungkin juga sudah diajarkan, tapi paling tidak dengan mendengar dari saya juga tidak akan terlupakan ya. Yang paling penting adalah satu, percaya diri. Ketika kita dimanapun, percaya diri itu sangat penting. Bukan percaya diri itu bukan sombong. Ya, percaya diri itu adalah kita posisikan diri kita sebagaimana yang kita mau. Seperti itu. Bukan rendah dan juga bukan terlalu tinggi akhirnya terkesan sombong. Tetapi percaya diri. Dan percaya diri ini tentunya juga tidak datang begitu saja. Yang namanya percaya diri kalau nggak punya kemampuan atau nggak punya ilmu, akhirnya disejajarkan pada levelnya pun nggak akan percaya diri. Artinya apa? Untuk menjadi percaya diri, kita adik-adik perlu belajar menguasai ilmu yang didalami. Dalam hal ini tentunya ilmu komunikasi ya. Itu sangat penting, sangat hakiki untuk mempelajari semua dengan baik. Seperti itu. Jadi saya harapkan adik-adik semuanya rata-rata, saya nggak tahu nih tingkat berapa atau semester berapa, semua mungkin bukan satu tingkat ya, berbagai ragam, tapi nggak ada masalah. Bagi saya adalah penting sekali menguasai ilmu yang kita dalami. Itu yang paling utama dulu, karena ya, itu yang dipelajari tentunya secara formal di Universitas Pajajaran. Dan dalam hal ini tentunya ini akan dinilai nanti pada waktu adik-adik mengalami masa-masa ujian dan sebagainya. Tapi menurut hemat saya bukan hanya di situ saja. Yang penting bukan berpikir kepada ujiannya atau tamat dengan nilai cum laude atau apa, itu penting banget. Tetapi yang paling penting adalah betul-betul penguasaan kepada ilmunya. Itu yang saya harapkan adik-adik bisa terapkan, dan untuk itu sebetulnya make it part of your life gitu loh. Bahwa ilmu itu bagian dari hidup kalian, misalnya katakan dalam hal keseharian, dalam perkuliahan, bagaimana mendalami, bahkan kalau saya berpikirnya juga beyond dari yang dipelajari, itu yang lebih maksimal lagi. Jadi bukan hanya terbatas kepada ilmu yang diberikan di kampus misalnya seperti itu, tapi bagaimana bisa
lebih dari situ, karena ketika kita ingin mencapai taraf atau tingkat level tertentu, kita harus jauh lebih daripada yang lain. Dalam arti di sini berkompetisi dalam positif gitu loh, bukan bersaing yang jegal-jegal seperti itu ya, karena itu juga saya nggak pernah lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap bisa seperti ini karena justru saya mendukung teman-teman bagaimana kita bisa sama-sama maju seperti itu. Tapi yang jelas adalah bagaimana ilmu itu kita bisa kuasai seperti itu. Jadi ilmu komunikasi ini kembali saya sampaikan sangat penting karena sifatnya yang lebih general, jadi bisa masuk kemana saja, sehingga dengan penguasaan ilmu ini tentunya bisa lebih memperkuat nanti adik-adik pada waktu tamat kuliah. Tetapi seperti selain komunikasi, yang namanya komunikasi kan bukan hanya ilmu-ilmu dok aja ya, bukan hanya ilmu bahwa kita harus bersikap seperti ini, bersikap seperti itu, tetapi kualitas dari komunikasi kita itu juga sangat penting. Artinya apa? Selain ilmu teori-teori komunikasi ini dipelajari dengan baik sehingga nanti bisa diaplikasikan dengan baik, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menguasai komunikasi. Menguasai komunikasi itu artinya apa? Ilmu yang kita miliki, dalam arti ketika kita bicara kepada orang lain gitu, paling tidak kita bisa memahami apa yang terjadi sih sekitar kita ini. Berarti kita harus belajar banyak baca, bukan hanya di sekitar kita tetapi di negara kita seperti apa, terus di dunia ini seperti apa. Itu adalah alat untuk bisa meningkatkan komunikasi. Jadi ilmu penting, tetapi pengetahuan juga sangat penting. Jadi itu yang saya pengen adik-adik dari sekarang terus saja perdalam, perkuat ilmu, jadikan belajar ataupun membaca itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga itu akan pelan-pelan nanti lambat laun akan semakin kaya pemahamannya, pengetahuannya. Jadi itu tadi saya sampaikan, percaya diri itu adalah percaya diri yang berisi. Jadi bukan hanya wah mentereng saya bisa, saya tahu gitu, confidence, tapi nggak apa-apa kan susah gitu. Jadi percaya diri itu artinya kita harus secara humble mempelajari ilmu seperti itu. Dan juga percaya diri itu memberikan confidence kepada orang yang kita ajak bicara, dia yakin seperti itu. Ya mudah-mudahan seperti ini yang sekarang saya tunjukkan kepada adik-adik ya. Artinya confidence itu adalah yang kita ciptakan sendiri. Artinya setelah itu apa? Saya dapat impresi dari kalian. Mudah-mudahan itu masih positif. Tapi kalaupun tidak, berarti confidence saya masih kurang. Misalnya seperti itu. Dan itu yang saya maksudkan, pentingnya rasa percaya diri ini, tapi harus diisi dengan banyak hal. Satu, ilmu yang sedang dipelajari, kemudian juga pemahaman mengenai ilmu secara umum, sehingga kita nanti mau bagaimanapun komunikasi itu kita bisa menyesuaikan diri. Terus dengan penguasaan diri itu tentunya akan membangun kepercayaan juga, dan juga ini juga trust juga yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Kalau kita bicara mengenai karakter, sikap, etika yang baik, artinya apa? Kita perlu memberikan kepercayaan kepada orang lain mengenai kita, mengenai diri kita, seperti itu. Artinya trust ini sangat hakiki, bukan buat-buatan. Trust ini adalah karakter, adalah pancaran kita sendiri. Karena kalau yang trust ini kita tanamkan artinya bukan kita sendiri, hanya pura-pura untuk sementara meyakinkan, itu nggak lama. Sebentar nanti kelihatan kelihatan belangnya kalau dibilang seperti itu ya. Jadi itulah yang juga penting, membangun trust. Membangun trust adalah apa? Menjadi karakter yang baik, yang kita memang membuat diri kita memang hanya untuk yang baik, seperti itu. Jadi trust ini saya contohkan kepada adik-adik. Mungkin teman-teman bilang ya, oh Ibu Dubes enak, Ibu sudah jadi duta besar. Tetapi ini perjuangan panjang. Yang saya sampaikan itu, ini bukan hanya dalam tahun kemarin saya tadi juga Prof. Dedi menyampaikan bahwa saya menjadi duta besar,
dari tahun 2021 itu saya berangkat ke sini Desember. Jadi saya menjadi duta besar itu bukan karena tahun kemarin tahun 2021 saya dipilih, tidak. Itu adalah proses panjang dari selama saya mengabdi sebagai pegawai negeri. Dari mulai saya